Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen keuangan yang kedua. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Siti Kotimah dan kepada semua teman-teman kelas 02 semester 4 prodi manajemen. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah dengan chapter 2 dengan judul Capital Budgeting. Pada sesi kali ini kami akan membagi dalam 4 sesi. Sesi pertama pembukaan, sesi kedua penyampaian materi, sesi ketiga tanya jawab, dan yang terakhir kesimpulan. Kami dari kelompok 2 mempunyai 3 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri Perlindungan Stumeyang sebagai moderator. Yang kedua Saudara Cornelis Aldi Fernando sebagai pemateri. Yang ketiga Saudara Said Ahmad Tajuddin Nur sebagai pemateri. Adapun sub pembahasan kali ini kami akan membahasnya dalam 5 sub bahasan. Yang pertama pengertian capital budgeting, yang kedua macam-macam investasi, yang ketiga manfaat pentingnya penganggaran modal, yang keempat tahap-tahap penganggaran modal, dan yang terakhir metode-metode penganggaran modal. Capital budgeting adalah proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap dana ataupun memaksimalisasi tujuan perusahaan. Investasi juga berarti pengeluaran pada saat ini dan hasil yang diharapkan dari pengeluaran tersebut baru akan diterima lebih dari 1 tahun mendatang. Investasi menurut para ahli. Yang pertama, James C. Van Horn. Investasi adalah kegiatan yang dilangsungkan untuk memanfaatkan pengeluaran kas pada waktu sekarang dengan tujuan untuk menghasilkan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Menurut Kamarudin Ahmad, investasi adalah menempatkan uang atau dana sebagai harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang maupun dana tersebut. Menurut Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Untuk bahasan berikutnya akan disampaikan dan dilanjutkan oleh Saudara Cornelius dan Saudara Said Tajuddin Nur. Terima kasih waktu dan tempatnya. Langsung saja di sini. Macam-macam investasi. Investasi yaitu terbagi jadi 2, investasi SDM dan investasi material. Investasi SDM bentuknya adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM agar mampu bekerja lebih efektif, efisien, dan produktif. Investasi material bentuknya alat kerja dan modal kerja atau investasi real di investasi finansial. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Cornelis Aldi. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi. Ini adalah manfaat pentingnya penganggaran modal. Yang pertama adalah jangka waktu tertanamnya aset yang lama membuat perusahaan perlu memikirkan sumber dana lain bagi kebutuhan yang lain. Yang kedua, investasi dalam aktiva tetap menyangkut 2 hal. Yang pertama, bila investasi yang terlampau besar, akibatnya adalah banyak peralatan yang tidak beroperasi. Dan yang kedua, bila investasi yang terlampau kecil sehingga kekurangan peralatan, akibatnya perusahaan bekerja dengan harga pokok yang terlalu tinggi sehingga mengurangi daya saing. Dan yang ketiga, manfaat pentingnya penganggaran modal adalah pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar yang tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau sekaligus, sehingga perlu adanya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Dan yang keempat adalah kesalahan dalam melakukan penghitungan berarti berakibat panjang sehingga kerugian besar pasti terjadi.
Tahap-tahap penganggaran modal yang pertama adalah adanya ide atau gagasan suatu proyek atau investasi. Yang kedua, biaya proyek atau nilai investasi harus ditentukan. Yang ketiga, manajemen harus bisa menentukan struktur modal atau capital struktur. Yang keempat, manajemen harus menentukan biaya modal atau biasa disebut cost of capital. Dan yang kelima, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Yang keenam, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang ketujuh, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Dan yang kedelapan adalah menilai kelayakan proyek atau investasi dengan mempertimbangkan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dibandingkan dengan biaya. Selanjutnya adalah metode-metode penganggaran modal. Di sini ada 4 metode dalam penganggaran modal. Yang pertama adalah average rate of return atau sering disebut juga dengan accounting rate of return. Menunjukkan persentase keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari average investment atau initial investment. Rumus yang digunakan adalah CI sama dengan EAT. CI di sini berarti cash inflow. EAT berarti earning after taxes atau laba bersih sesudah pajak. D di sini berarti depresiasi. Metode yang kedua adalah net present value atau disingkat dengan NPV. Adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah waktu periode. Metode yang ketiga adalah Profitability Index atau disingkat dengan PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Rumus PI adalah nilai aliran kas masuk dibagi nilai investasi. Metode yang keempat adalah internal rate of return atau disingkat dengan IRR. IRR adalah singkatan dari internal rate of return yang menjadi salah satu acuan penghitungan efisiensi dari sebuah investasi. Secara sederhana, penghitungan IRR dapat menjadi dasar apakah sebuah investasi layak dilakukan atau tidak. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk waktunya kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.